hadirin kami sekalian, jumpa lagi kita pada pembelajaran kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Kita akan mempelajari atau masuk materi matematika yaitu luas permukaan tabung. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai sifat-sifat daripada bangun ruang tabung. Sekarang kita akan pelajari luas permukaan tabung. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang tabung. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada sebuah tabung. Seperti yang sudah kita pelajari, tabung itu memiliki alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran dengan luas yang sama atau sama besarnya. Jadi ada alasnya berbentuk lingkaran dan ada tutupnya berbentuk lingkaran. Lalu ada selimutnya. Selimutnya yaitu yang menutupi atau yang melingkari daripada sisi atas dan sisi alas. Nah, jika kita potong-potong ini akan membentuk seperti ini. Akan membentuk seperti ini. Ini jaring-jaringnya, inilah sisi tutupnya. Ini adalah selimutnya berbentuk persegi panjang. Jika kita gunting berbentuk persegi panjang. Jadi ini adalah keliling daripada lingkaran tadi, keliling daripada lingkarannya. Lingkaran tadi yang mengelilingi daripada alas dan tutup. Inilah keliling lingkaran. Dinamakan selimut. Lalu sisi alas. Inilah bentuk jaring-jaring daripada bangun ruang tabung. Nah, jadi dari situ bisa kita buat luas permukaan tabung itu seperti ini. Ini jaring-jaringnya tadi, ini merupakan 2 PR. Kenapa? Ini kan tadi adalah luas selimutnya ini adalah keliling daripada lingkaran. Maka dia 2 PR. Seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya di semester 1, bahwasanya keliling lingkaran adalah rumusnya 2 kali pi kali r. Nah, ini r jari-jari jika semua adalah diameter. Lalu dari sini kemari ini namanya tinggi. Jadi sesuai dengan rumus luas persegi panjang, maka ini panjang kali lebar, panjangnya 2 kali pi r, lebarnya tinggi, jadi 2 pi r kali t. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa jaring-jaring terdiri dari 2 buah lingkaran yang sama besar dan 1 buah selimut tabung berbentuk persegi panjang ini. Bentuk persegi panjang menjadi luas permukaan tabung dengan tutup. Nah, tabung itu ada kalanya tidak memiliki tutup. Seperti gelas. Gelas itu kan tidak punya tutup, namun mempunyai alas. Wajib mempunyai alas ya, tapi tidak punya tutup. Nah, ketika tabung itu mempunyai tutup, maka luas permukaannya juga harus dihitung ikut tutupnya. Namun jika tidak memiliki tutup, maka luas permukaannya tidak dihitung tutupnya. Sehingga rumus luas permukaan itu ada 2, luas permukaan tabung dengan tutup dan luas permukaan tabung dengan tanpa tutup. Namun dalam keseharian, tabung itu biasanya adalah tabung yang memiliki tutup. Jadi rumus umumnya tabung itu luas permukaannya memiliki tutup. Nah, sekarang akan kita bahas luas permukaan tabung dengan tutup dan tanpa tutup. Nah, dari sini karena dia pakai tutup berarti dia ada alasnya, ada tutupnya. Berarti luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut atau luas persegi panjang. Nah, karena alasnya berbentuk berbentuk lingkaran, maka ini menjadi kemarin luas lingkaran yaitu pi kali r pangkat 2. Tutupnya juga berbentuk lingkaran, maka pi kali r pangkat 2 tambah luas selimut. Selimutnya ini tadi setelah digunting atau dibentuk seperti ini, dia membentuk persegi panjang. Nah, ini panjangnya 2 pi r. Kenapa 2 pi r? Karena jika kita gulung ini persegi panjang ini akan membentuk sebuah lingkaran dan itu keliling lingkaran. Maka panjangnya 2 pi r. 2 pi r kali lebarnya adalah tinggi. Nah, sampai di sini ternyata pi kali r pangkat 2 ada 2 kali.
maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali pi R pangkat 2 tambah 2 pi R kali T. Nah, dari sini bisa kita lihat. Ini pi kali R, ada pi kali R, ada 2. Berarti bisa kita keluarkan 2 kali pi kali R. Maka sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, di sini ada R-nya 2 kali, berarti tinggal 1 lagi. Maka R tambah T. Jadi rumusnya adalah 2 pi R kali R tambah T. Ini jika tabungnya memiliki tutup. Nah, ingat, kita mempelajari tabung itu secara umum adalah tabung yang memiliki tutup. Maka ini rumus umumnya ya. Luas permukaannya adalah 2 pi R kali R tambah T. Nah, bagaimana jika luas permukaan tabung tanpa tutup? Nah, jadi luas permukaan tanpa tutup, maka dia hanya punya alas, tidak punya tutup. Berarti luas alas tambah luas selimut. Nah, maka menjadi alas berbentuk lingkaran pi kali R pangkat 2 tambah 2 kali pi R kali T sama dengan pi R pangkat 2 tambah 2 pi R T. Lihat, pi R. Keluarkan pi R-nya. Pi R, ada lagi tinggal 1 di sini, berarti R tambah, ini tinggal 2T, berarti pi R kali R tambah 2T. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan pi R kali R tambah 2T. Oke, contoh yang pertama, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ini luas permukaan yang memiliki tutup, berarti pakai rumusnya yang pertama tadi, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi R kali R tambah T. Nah, ingat, di pertemuan kita semester 1 sudah kita bahas, jika jari-jarinya kelipatan 7, pakai pi-nya 22/7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, seperti 10, 5, 3, 4, dan seterusnya, itu pakai pi-nya 3,14. Jika pi-nya kelipatan 7, 14, 21, atau kali-kali 7 ya, maka pi-nya pakai 20/7. Kita lihat contoh di sini. Jari-jarinya ini. Ya, ingat, jari-jari itulah dari titik pusat menuju salah satu titik daripada lingkaran. Jari-jarinya ini kan 7 cm, berarti kelipatan 7. Maka pakai mana pi-nya? Pakai 22/7. Maka sama dengan 2 kali pi 22/7 kali R. R-nya 7 cm. Kali dalam kurung jari-jarinya 7 cm, tambah ini T-nya T tabung, tinggi tabung ya, dari alas ke tutup, berarti 15 cm. Maka sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 cm. Ini kerjakan dulu, berapa ini? 22 cm kali 22 cm. Nah, ini bisa mati, 7 dengan 7 bisa mati, atau sederhanakan, sama-sama bagi 7 tinggal berapa? Ya, sama-sama bagi 7 tinggal 1, berarti 2 dikali 22 dikali 1 cm kali 22 cm. Sama dengan 968 cm pangkat 2. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, ini kan jari-jari 10 cm. Ini tinggi tabung. Ingat, tinggi tabung itu adalah garis yang menghubungkan antara sisi alas dan sisi atas, atau alas dan tutupnya. Itulah tinggi tabung. Berarti jari-jarinya 10 cm, bukan kelipatan 7, maka pakai 3,14. Nah, mari kita lihat. Luas permukaan sama dengan 2 kali pi R kali R tambah T. Rumusnya masih tetap pakai rumus yang luas permukaan tabung menggunakan tutup, karena ada tutupnya di sini ya. 2 kali pi R kali R tambah T sama dengan 2 kali 3,14. Kita pakai 3,14 karena ini jari-jarinya 10 cm. Jari-jarinya 10 cm kali R 10 cm tambah 12 cm. Maka
2 kali 3,14 kali 10, kerjakan ini berarti 22 cm. Nah, dikalikan hasilnya sama dengan 1381,6 cm pangkat 2. Jadi, adik kami, kalau ada soal cerita, kamu lihat saja. Kalau diketahui dia jari-jari, lihat jari-jarinya berapa. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, pakai pinnya 27. Atau jika bukan kelipatan 7 jari-jarinya, pakai 3,14. Begitu juga dengan diameter. Kalau diketahui diameter, berarti cari jari-jari berarti berapa? Diameternya diketahui, maka jari-jarinya adalah setengah daripada diameter. Lalu tinggi tabungnya adalah tinggi dari antara sisi alas dan sisi atas. Oke, anak-adik kami sekalian, demikian pembelajaran kita mengenai luas pembukaan tabung. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dalam melalui video pembelajaran berikut bisa didik kami ikuti dengan baik, dan harapan kami apa yang Bapak sampaikan, Bapak sebutkan atau Bapak katakan di dalam video pembelajaran berikut, silakan kamu tuliskan segala materinya di buku catatanmu sehingga kamu bisa mempelajari dengan baik. Nah, nanti setelah video pembelajaran ini Bapak kirimkan, nanti akan ada latihan yang akan kamu kerjakan sebagai pemantapan kamu memahami materi mengenai luas pembukaan tabung. Oke, demikian adik kami, sampai jumpa, semoga tetap semangat, tetap sehat, dan salam Horas.